Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keberapa? 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-haditsus tsaminu wal ishrun. Utawi hadis kang kaping 28 iku an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah. Kacerita sang Bapak Najih Al-Irbad, rupanya Al-Irbad bin Sariyah yang putra jalur Sariyah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abu Najih Al-Irbad, wa'azana wis maringi pitutur ing kita, wis maringi nasihat ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan lawan pitutur wajilat kang gemeter minha sing mau'izah al-qulubu apa pira-pira ati wa zarfat lan terkesan minha sanggih apa minha sebab isa sebab mau'izah al-uyumu apa pira-pira buka. Fakuna mongko matur sapa ingsun ya Rasulullah, Rasulullah ka'annaha kaya mau'izah tu muwaddi'in iku nasihate pituture wong kang pamitan. Fa'usina moko kawula nyuwun panjenengan maringi wasiat ing kula sedaya. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, usikum paring wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi lawan wedi ing Allah. Untuk lawan takwa Allah, takwa maring Allah Azza wa Jalla. Azza maha mulia wa Jalla maha agung sapa Allah. Wasam ilang lawan ngurungake perintah wa ta'atilan ta'at dan naati perintah. Wa inta amaro lamun nguasani alaikum ing atas sira abdul sapa kawula fa innahu mawastuni kelakuan man utai sira kabeh fasayaro mongko bakal ngerti bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pasulayan kasira kang akeh. Wa'alaikum mongko wajib netepono sira kabeh. Alaikum iku nganu termasuk isim fi'il. Isim fi'il kan ana murtajal lan mangkul. Sing murtajal sing asli isim fi'il. Isim
tapi duwe makna fi'il, itu isim fi'il. Lah kaya fi'il kan ana telu ya. Ana fi'il madhi, mudhari lan amar. Ngono apa? Isim yang ngono. Jane isim tapi duwe makna kaya fi'il. Lah fa'alaikum ini artine netepono sira ilzam. Iki sing diarani isim fi'il sing mangkul. Mangkule pindahan saka ke fi'il apa itu kaya huruf jar lan isim dhamir. Ya. Mulane ora mongko ing atase sira ora kan ngono. Mongko netepono sira. Ya. Netepono sira. Iki sing isim fi'il sing termasuk mangkul pindahan saka huruf jar lan isim dhamir. Waalaikum mongko netepono sira bisunati kelawan aturan ingsun, ajaran ingsun utawa sunah ingsun, wasunnatil khulafai lan ajaran atau kebiasaan ajaran khulafa para khalifah ar-rasyidina kang lurus kabeh, al-mahdiyina kang entuk pitutuh kabeh. Allah monggo ngeketos sira kabeh alaiha atase sunnah bin awajidhi kelawan gigi geraham utawa nek cara kene bang untuk bang. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh iki barang ya anu isim fi'il amar. Wa muhdatsatil umur ing pira-pira perkara anyare pira-pira perkara. Fa inna kulla bid'atin mongko stune saben bid'ah dhalalatun iku sesat. Rawahu ngriwayatake ing iki hadis Abu Dawud sapa Imam Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi utawa At-Tirmidzi kena At-Tirmidzi ya kena. Wa qala lan ngendika sapa Imam At-Tirmidzi hadisun hasan. Utawi iki iku hadis kang hasan kang apik. Hadis yang ke-29 dari Arba'in An-Nawawi, yaitu diceritakan oleh Abu Najih yang bernama Irbat, yaitu putranya Sariyah. Dia bercerita Rasulullah pernah menasihati kita dengan nasihat yang bisa menggetarkan hati dan mata itu bisa berlinang ya. Mata bisa berlinang bisa berlinang air mata. Maka kami matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kok kelihatannya seakan-akan mau idah panjenengan itu, nasihat panjenengan itu seperti nasihatnya orang yang pamitan, seolah-olah ini mau idah orang yang mau pamit meninggal dunia. Maka berilah kami wasiat, berilah kami pesan
Terus Rasulullah SAW bersabda, aku memberi wasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus mendengarkan perintah dan mentaatinya, walaupun seandainya ada seorang budak, dia berkuasa kepadamu, mempunyai kekuasaan terhadap kamu, maka kamu harus mendengarkan dan mentaatinya. Apa yang diperintahkan itu kamu harus mentaatinya. Terus karena ya, man ato'ani faqad ato'a Allah, wa man ato'a amiri faqad ato'ani. Jadi barang siapa yang mentaatiku, maka berarti dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mentaati pejabat atau orang yang aku perintah, maka dia berarti mentaatiku. Terus barang siapa yang hidup di antara kamu tentu akan melihat berbagai perbedaan pendapat yang banyak sekali. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Di situ bakalnya ono perbedaan pendapat yang banyak sekali. Contoh masalah kunut, masalah angkat tangan, masalah minggu jenggot, minggu bringos, minggu dan berbagai hal, banyak hal. Nah, kalau kalian menemukan berbagai pendapat atau perbedaan pendapat, maka kalian harus tetap berpihak atau berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Jadi khulafaur rasyidun, jadi asli niku ana alif al khulafa ir-rasyidin atau al khulafa ar-rasyidin atau al khulafa ur-rasyidun. Jadi rasyidun itu atau rasyidin atau rasyidun itu sifat dari al khulafa. Dan al khulafa ar-rafa itu rasyidun. Yang khulafa j atau nasab ya rasyidin ar-rasyidin. Al-Mahdiyina itu yang mendapatkan petunjuk. Jadi, nopo wonten sahabat atau khulafa sing boten pikantuk petunjuk. Ya ono wae. Khalifah sing sing menyalahi sunnah ya ono. Lagi yang disuruh memegangi itu adalah khulafa rasyidin. Jadi khalifah yang mendapatkan petunjuk, maka peganglah sunnah itu. Kon gigit dengan gigi gerah, jadi kenceng banget. Ya, itu kan ungkapan seorang Indonesia ya, Bu. Perumpamaan. Jadi peganglah dengan gigi gerahmu. Pokoknya kau gigit sak kenceng-kencengnya. Orang kena uang. Jangan ditinggalkan. Nah, sunnah Rasul itu kan yang langsung dicontohkan atau langsung diucapkan atau dilakukan, atau kan sunnah fi'liyah itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ada sunnah qauliyah, yaitu berdasarkan pengentuan Rasulullah, atau takririyah, atau itu pengakuan Rasulullah. Dan ada juga sunnah hamiyah. Hamiyah itu cita-cita.
seperti seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, tentu aku akan puasa Tasu'a. Jadi beliau belum sempat mengerjakan puasa tanggal 9 apa itu Muharram, tapi beliau sudah meninggal. Yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah itu kan Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Nah pada waktu itu beliau seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, tentu aku akan puasa pada tanggal 9. Nah ini tanggal 9 itu belum pernah dilakukan, itu namanya sunnah hamliyah. Katakanlah seperti sunnah yang merupakan cita-cita Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindarilah dan takutlah pada perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Kondisi bid'ah itu secara bahasa itu sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ardh." Allah adalah pencipta langit dan bumi yang belum ada contohnya. Sebab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu belum ada langit dan bumi. Makanya Allah membuat langit dan bumi yang belum ada contohnya. Makanya badi'us samawati wal ardh. Bada'al bid'ah. Nah ini sudah merupakan secara nalar ya. Mesti ono hal-hal yang belum ada contohnya itu banyak sekali. Makanya Ibnu Abdis Salam itu menjelaskan bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mustahabbah, dan ada bid'ah makruhah, dan ada bid'ah mubahah. Jadi ada bid'ah wajib. Contohnya apa? Apa ini mau belajar nahwu sorof. Nahwu sorof itu kan merupakan ilmu baru yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi itu merupakan ilmu yang didapat dari Quran dan hadis. Misalnya, wa kana Allahu rahiman. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Nah setelah diteliti anggrono kana kok ono sing rafa, kok rafa? Ya tergantung kanan nasu. Wa kana wahu. Anggrono kana kok hu. Oh ini tentu rafa. Terus sausai kuwi yo diwaca nasab. Oh berarti kanawi beramal tarfa'ul isma wa tansibul obat. Kemudian juga inna. Nah berono inna allaha. Terus inna apa nih? Terus inna, terus kemudian mereka membuat kaidah amal innawi tansibul isma wa tarfa'ul obat dan lain-lain. Ini zaman kajian Nabi belum terumuskan seperti itu. Ya, berarti nahwu itu bid'ah. Justru oleh para ulama itu termasuk bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Sebab apa? Kalau kita ya ingin mengkaji Al-Quran,
dan Quran itu bahasa Arab, dan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Tanpa nahu sorof itu orang bisa dipahami. Kalau ini imriti wa nahu aula awalan ayut lama idil kalamu tunahu la yusa. Nahu itu wa nahu aula awalan, lebih utama dan pertama kali diketahui, sebab semua kalam, semua pembicaraan tanpa ilmu nahu tidak bisa dipahami. Sehingga para ulama mewajibkan ingin menafsirkan Al-Quran harus tahu nahu sorof, yaitu bahasa balaghah, bayan, jadeh, ma'ani itu termasuk. Nah, termasuk apa mana? Ini ngumpul nulis kitabnya, kitab tafsir, kitab itu termasuk wajib. Tapi apa? Terus termasuk mengharokati. Nek ora diharokati, engkau mesti ono perbedaan bacaan. Ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu termasuk mengharokati Quran itu wajib. Bid'ah tapi wajib. Tapi zaman Kanjeng Nabi durung ono harokat. Harokat sifat a, kasro, dhamma, sukun barang itu durung ono, tasdid barang itu kurang ono. Terus sing bid'ah mana? Bid'ah apa itu? Sing bid'ah sing sunnah ya. Itu bid'ah koyo gawe pondok pesantren. Pondok pesantren di sekolah itu bid'ah tapi bid'ah sunnah. Itu. Sebabnya apa? Sebabnya tanpa pondok, tanpa sekolah itu kurang bagus pendidikan ini. Terus apa ini bid'ah makruhah. Bid'ah yang dimakruhkan itu contohnya kayak menghias masjid. Ini cara pakai makruh. Apalagi sampai mempengaruhi kekhusyuan, itu makruh. Terus yang mubah, bid'ah mubah itu gawe apa ini? Malam berbagai macam masakan macam-macam itu mubah, memakai pakaian sing macam-macam, sing penting kan sing wajib pakaian kan menutup aurat, tapi menggunakan pakaian yang indah, yang bagus itu kena mubah. Jadi ono limo bid'ah. Dan yang menurut Imam Syafi'i sing bid'ah yang melanggar syariat itulah bid'ah madhumumah atau dolalah, bid'ah yang tercela. Sementara bid'ah yang tidak menyalahi syariat ya boleh saja bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukuman yang zaman saya dia haji itu melakukan bid'ah kabeh. Haji sebabnya apa? Melontar jumrah itu kan wajib ya, wajib haji. Itu orang-orang contoh zaman Kanjeng Nabi. Sing ana contohnya itu biar itu apa itu tubuh ya, zaman biar. Lah saiki enggak, saiki jamarot atau marma kan tempat untuk romil jimar. Itu kan saya dowo. Dia itu mau berupa apa itu? Tubuh. Aku dia menang bisa masih berupa tubuh pada tahun 2001 itu masih menangi
tubuh dua ya, jumroh ula dan jumroh wusta. Iku lah jumroh akobah itu mung setengah lingkaran. Ya apa ombo jembar tapi setengah lingkaran. Tapi yang jumroh ula dan wusta iku bunder lingkaran. Tapi khusus sebagai jumroh akobah iku setengah lingkaran. Lah saiki ora mung diabakno diuratake kabeh ula wusta akobah iku padha. Keton kira-kira ya 20 meter lah. 20 meter. Itu berupa dinding semuanya. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi hanya itu lantai, ada lantai 1, 2 sampai 4 itu. Itu. Nah, kalau kita kembalikan zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nah kalau kita itu membalang jumroh sing tingkat 2, 3 sampai 4 ini 4 atau 5 ya. Nah itu berarti nek dia dikembalikan pada Kanjeng Nabi berarti balang awang-awang. Ini kan orang sing apa itu lantai 2, lantai 3 munggah itu orang berarti dia kita kembali pada dia berarti apa balang awang-awang sebab tidak ada marmanya, tidak ada yang di apa itu yang dibalang itu contohnya. Lah kok ngono iya ini kan istihad karo ulama sebabnya kok semakin lama semakin tambah sekarang jutaan. Nah zaman Kanjeng Nabi mau ratusan ribu itu ya. Nah saiki enggak sekarang gue jutaan padahal waktu ini terbatas ya tanggal 10, 11, 12, 13 lagi yang apa itu digawe kegiatan wala aku bayangno korban itu saben tahun mesti ini orang si kesel tapi bisa dipastikan menurut nalar itu pasti ada korban jatuhan lawang digawe ngono wae sedulur apa itu mencekam nyepan pas kan balang jumroh wes ini lah biar ora di apa itu dibagi waktu nih koyo kan Nabi biar apa ini balang jumroh pada waktu-waktu tasyrik di ayam tasyrik ya itu kan ba'da zawal setelah gugur. Nah sekarang ini kalau setelah zawal semua itu ya bahayanya gede. Oleh karena itu para ulama membagi waktu boleh qabla zawal ya, boleh qabla zawal dan macam-macam itu apa itu kita kembalikan kalau marma itu mau jamarat itu wala masya Allah itu termasuk bid'ah kabeh lagi bid'ah tapi nggak ada yang mengingkari nggak ada yang menjawab tetap dianggap sah yang penting berguna marma tempat balang jumroh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang penting kita jangan gawe amal sing nyalai syariat. Nek soal anyar itu isih mau kaya tahlilan 40 dino 100 dino itu termasuk sing anyar. Tapi kan itu isih iso ditolerir. Soalnya ndongake wong mati bareng-bareng nggo dhewekan terus mengirim menghadiahkan pahala itu akeh dasarnya akeh ya cuma dong bedino tahlilan kena wong dongakno itu apa meneh dinggang sing penting itu jangan diyakini
bahwa ini adalah merupakan sunnah Rasul. Ya Kanjeng Nabi ya ingin ora kaya ora ana riwayat sing tahlilan kudu maca Fatihah, kulhu, kulya, kulhu, terus salat nas, terus Fatihah, alif lam mim, terus manhiyah. Iku kan nek digolek di dasar hadis itu kan orang. Tapi hadis secara umum kaya hadiah pahala kan oleh. Terus kumpul-kumpul maca Quran, kumpul-kumpul zikir kan merupakan anjuran. Ya. Dan itu dibahas oleh para ulama, insya Allah itu enggan bid'ah, itu bid'ah hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu Al-hadisu tasik wal usul. An Mu'adz bin Jabalin, cerita sang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Mu'adz bin Jabal, wudu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kula suwun nabari panjenengan ing kula di amalin lawan amal yudkhiluni kang lebokake apa amal ni kula al-jannata ing swarga. Wa yubaiduni lan ngedahake apa amal ni ingsun anin nari saking neraka. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta, yakti teman-teman ustakon sira an azimin saking perkara kang gedhe, wa innahu lan satemene kelakuan layasirun yakti ibu gampang alaman ing atase wong yasarohu kang gampangake ing man Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah alaihi atase man tak budu wong nyembah sira ing Allah la tusyriku ora nyekutake sira bihi lawan Allah syai'an ing siji. Watu imulan jumenengake sira as-sholata ing salat. Watu ilan nekake sira az-zakata ing zakat. Wata sumulan puasa sira Ramadan ing bulan Ramadan. Wata hujulan haji ibadah haji al-baita ing Baitullah. Sumakola Hajawa aslinya nejo menyengaja, jadi menghendaki untuk datang ke Baitullah untuk melakukan berbagai ritual. Sumakola nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah, ala adulukum ana ta ora nuduhake ingsun ka ing sira ala abwabil khairi ngatasi pira-pira pintu kebaikan, pintu keapian. As-shaumu utawi puasa junnatun iku tameng. As-shadaqah utai shadaqah tudfi'ul khati'ata, tudfi'u iku ngerepake, memadamkan al-khati'ata ing kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u kaya oleh ngeremake untuk memadamkan al-ma'u apa banyu anaro ing apa geni. Wa sholatu rajuli lan sholate wong lanang fi jawfil laili ing tengah-tengahe wengi. Sumatala nuli maca sapa Kanjeng Nabi, tatajaba junubuhum anil madajini, yang ayat tatajaba begang junubuhum apa pira-pira lambune wong akeh anil madajini saking peturane, saking tempat tidurnya, kata balawa sehingga tumeka
yak malu ing pengertikan yak malu ayat sumakola nuli ngendika wadarwati sanami lan puncake punuke amr perkara kudu monggo matur sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah tu Rasulullah kala ngendika sapa Rasulullah Rasul amri utawi kepala perkara al-Islam itu agama Islam wa amuduhu lan cagahe perkara as-sholatu iku sholat wa darwatu sanamihi utawi puncake punuke amr al-jihadu iku jihad kita terang sekali walaupun sekali apa yang berikasnya hadis yang kaping 29 iku diceritakake dening Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal pernah ditugaskan jadi gubernur gubernur Syam berarti ya? Hah? Jadi matur karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh Kanjeng Nabi, kula suwun jenengan ngabari kawula kelawan amal sing saged mlebu-aken kula teng swarga. Lan saged ngedohake kula saking neraka. Jadi dikon apa nyuwun dijauhi amal sing saged mleboke swarga lan ngadahke ing neraka. Iki banjur Rasulullah ngendika, Muadz, seliramu sungguh telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ini pertanyaan itu ora pertanyaan sing sepele, tapi pertanyaanmu ini berbobot. Ya, sungguh ini untuk mengamalkan itu sungguh mudah bagi orang yang Allah Ta'ala alaihi. Jadi tentunya yo bakal abad bagi orang yang dibuat abad oleh Allah Ta'ala. Ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Pertama yaitu kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Contoh ini, nek kita itu jalur selamat, ya ngomong apa ini, nyuwun karo pengiran, ojo ngati nang apa itu nyebut gede, jalur buat karo lihat Allah. Ono apa ini, apa istilah, with angker ya. Jalur perlindungan doa dilindungi doa. Ini berarti memusyrik menyekutukan dengan yang lain. Apa ini tolong karo Allah tok. Ini nek jalur pitulung karo manusa itu sebagai lantaran. Napa oleh ya oleh diberkati pengiran ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi tolong menolong itu sangat dianjurkan, tapi itu sebatas lantaran. Itu bisa tak? Hah? Bisa ada nggak bu? Menit mas. Wis, posisinya. Coba ngomong karo kemiskinan. Nyembah Allah ojo nyembah kalian ya. Senajan nek njaluk tulung ya bener tapi sebagai lantaran. Terus sing nyembah itu namung Allah tok. Lan gak ke salat ya salat rukune salat rukune dipenuhi. Terus apa itu bayar zakat mal, zakat fitrah atau zakat nafs. Zakat nafsu itu zakat fitrah. Zakat mal ya mana macam-macam itu. Wis
puasa Ramadan ini pas dilakoni, haji ini bagi yang mampu, manistatoa ilaihi sabila. Lan haji ini hanya sekali seumur hidup. Jadi setelah yang pertama kali, yang kedua, tiga, empat, lima sampai itu sunnah, kecuali haji yang dinadarkan. Ya, haji itu satu kali seumur hidup, kecuali kalau dia bernadar untuk melakukan haji, itu setelah nadarnya itu tercapai, itu dia wajib janjinya karo pengiran. Terus ngendikan ya Rasulullah, bukankah aku telah menunjukkan padamu tentang pintu-pintu kebaikan? Itu puasa itu merupakan tameng dari tameng itu bagi siang itu kan untuk menjaga diri. Puasa ini memang latihan dari Allah Ta'ala untuk manusia agar dia itu bisa mengendalikan nafsunya. Untuk sementara, walaupun itu gedang goreng dewek, roti-rotinya dewek, susu-susunya dewek, kopi-kopinya dewek, jahe-jahenya dewek, tapi selama mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu haram bagi yang berpuasa. Nah, ini kan untuk melatih, walaupun jadinya halal menurut dewek, tapi untuk sementara waktu itu selama bulan Ramadan ini kamu tidak boleh makan, minum, dan berkumpul dengan suami atau istrinya. Ini dalam melatih pengendalian jiwa, pengendalian nafsu. Kalau nafsu itu tidak dikendalikan, itu bisa nabrak-nabrak. Ini dalam rangka apa? Makanya la'allakum tattaqun, agar kamu ini takwa. Nah, kalau pun takwa, takwamu kan sesi rendah. Mulanya ketika puasa dan untuk meningkatkan setiap tahunnya, tidak hanya seumur hidup satu kali, tidak seperti haji, tapi untuk puasa ini setiap tahun selama 1 bulan. Ini agar apa? Ya takwanya meningkat, ujung malah merosot. La'allakum tattaqun. Sedekah itu tutfi'ul khati'ah, dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana api itu bisa memadamkan air memadamkan api. Artinya apa? Dengan sedekah itu kesalahan dosa-dosa itu bisa dihapus. Wis. Ya kita terus usul lah, insya Allah. Aku mau jam apa sekali ini? Aku setengah 5 gitu. Terus kita akhiri dengan melakukan hamdalah.